Halo, Shalom. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Saya Beatrix, senang sekali pada hari ini berkesempatan untuk bisa memandu ibadah online Persekutuan Doa Kasih pada hari ini. Dan untuk ibadah hari ini dapat disaksikan melalui Zoom dengan kapasitas 100 seat, dan kami sampaikan juga ada pada kanal YouTube. Jangan lupa memberikan like, subscribe, dan juga ada Instagram Persekutuan Doa Kasih, yaitu PDKasih. Persekutuan Doa Kasih merupakan doa independen dan secara kolektif, diikuti oleh karyawan Sekvis Group, GSK Group, dan para tinen di Sekvis Tower maupun Sekvis Antar. Selama ibadah virtual berlangsung, mohon untuk Bapak dan Ibu menonaktifkan audio dan video. Dan untuk mengawali ibadah virtual kita pada siang hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, karena pada siang hari ini, Engkau telah memberkati kami semua yang ada pada hari ini untuk mengikuti ibadah virtual Persekutuan Doa Kasih pada hari ini. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami semua yang terlibat dalam ibadah online hari ini, agar apa yang akan kami dengarkan firman-Mu pada siang hari ini bisa menjadi bekal rohani bagi kami dalam menjalani segala aktivitas kami. Kiranya Bapa, Kau berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, rekan-rekan terkasih, mari kita memuji dan menyembah Tuhan untuk menaikkan beberapa pujian, penyembahan, yaitu ada di video berikut ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Baik, puji Tuhan, terima kasih kepada tim pemusik PD yang telah memberikan pujian lagunya dengan sangat baik. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang dengan tema hari ini adalah tangguh di saat krisis. Dan firman kali ini akan dibawakan oleh Romo Romanus Heri Santoso PR. Untuk Romo, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Betrik, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Suara saya aman, Betrik? Oke, Pak. Ya, oke, baik. Saya akan dibantu dengan share screen. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang pasti saya bersyukur, berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi percikan rohani pada siang hari ini dengan posisi di tempat kita masing-masing, dan sekaligus kita masih dalam perjuangan karena masih dalam kondisi pandemi, tetapi saya yakin bahwa kita selalu merasa disertai oleh Tuhan. Maka saya mencoba untuk bermenung dalam
kondisi yang seperti ini, semoga kita masih mempunyai ketangguhan, bukan hanya iman kita, tetapi juga fisik kita yang masih membutuhkan perjuangan dan kekuatan lebih. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pandemi dengan beberapa varian, apakah boleh kita katakan sudah kita lalui, tetapi toh ada perkembangan yang cukup baik, signifikan di negara kita, walaupun di beberapa negara masih dalam perjuangan. Misalnya 2 hari yang lalu saya mendengar masih di Sydney masih naik, melonjak tinggi, beberapa negara juga mulai berkurang, tetapi varian-varian ini ada di benak kita dan juga di pikiran kita. Dari COVID-19, masuk ke Delta, masuk ke Omicron, dan semoga tidak ada varian yang lain lagi. Semoga itu menjadi bagian-bagian kecil kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi dari semuanya itu, kita juga bisa jadi bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sebuah pertanyaan yang bukan basa-basi, sebuah pertanyaan yang bukan diada-adain. Bahkan sebelum ada pandemi, kita pun juga ketika menghadapi situasi dalam dunia kerja, keluarga kita yang kerap kali juga tidak mudah, kita juga bisa bertanya dalam bahasa yang sederhana di hadapan Tuhan yang kita yakini, Tuhan sebenarnya apa yang terjadi dalam hidupku? Kenapa persoalan belum selesai-selesai? Kenapa aku yang mencoba untuk setia, hidup jujur, hidup taat kepadamu, kok terkena sakit yang mengejutkan dan bahkan juga berkepanjangan? Mengapa? Itulah pertanyaan yang kerap kali muncul dalam hidup kita, atau setidaknya dalam hidup saya, berhadapan dengan kesusahan hidup, pengalaman derita, pengalaman sakit, keuangan yang juga tidak mudah, memunculkan pertanyaan dalam hidup kita. Lalu bahkan pertanyaan itu juga akan muncul terangkum dalam satu kata. Mengapa? Dalam tanda kutip ada derita. Mengapa masih ada penderitaan? Dan bahkan kita juga bisa memunculkan pertanyaan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya sungguh Tuhan itu ada, kenapa kok rasanya dia bungkam 1000 bahasa? Atau ada orang yang ya berbagi, bermenung kepada saya, Romo, Tuhan itu ada nggak sih? Kalau seandainya ada, kenapa kok ada kondisi yang seperti ini? Mama saya kena COVID, dipanggil Tuhan. Adik saya kena COVID, dipanggil Tuhan. Bahkan dalam satu keluarga, papa mamanya kena, ini pas gelombang kedua. Kemudian dia juga kena, belum siap ditinggal oleh orang tuanya. Situasi ini berat. Atau bahkan juga kita mengatakan, saya tahu bahwa pengalaman yang berat, pengalaman yang buruk, pengalaman di saat terkena pandemi, kemudian bahkan juga kondisi kerjaan secara finansial juga bisa kena potongan, gaji dipotong lah, kemudian sana-sini juga membutuhkan keuangan secara lebih. Sebelum pandemi bisa fight benar, menatap masa depan dengan cari rumah secara kredit masih bisa tercover, kendaraan juga masih bisa tercover, tetapi ketika pandemi datang, semuanya dalam situasi yang tidak mudah. Kita tahu, bahkan kita juga sebagai orang beriman mengatakan, ya semoga kondisi yang buruk ini membuat saya juga naik tingkat dalam sisi iman, kuat juga di satu sisi, tetapi kerap kali kita menghadapi yang tidak mudah yang kita hidupi dalam keseharian. Atau bahkan kita mengatakan, ya sudah, kalau Tuhan mau kasih cobaan yang seperti ini, setidaknya kita diberikan kisi-kisi, diberikan clue, supaya kita minimal sedikit lebih siap, tidak kaget berlebihan, dan bahkan bisa terjadi terpuruk. Kondisi yang seperti ini, situasi derita, keadaan yang berat, membuat saya dan teman-teman, Bapak Ibu, buktinya sampai pada siang hari ini kita masih hadir di dalam persekutuan doa kasih kita. Artinya kita masih berani fight, kita masih berani berjuang, kita tidak menyerah. Kita terus mencoba untuk bukan hanya
bukan hanya berpikir tetapi juga bermenung apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita bertanya pada diri kita sendiri, bahkan juga kita bertanya kepada Tuhan. Ada beberapa sahabat-sahabat saya yang juga karena kondisi yang seperti ini, juga dia bertanya, dia bilang karena ini seumuran dengan saya, dia bilang, bro, kalau seandainya gua mempertanyakan Tuhan, salah nggak sih? Kalau seandainya saya mulai terkikis keimanan saya terkait dengan bahwa Tuhan menyertai kita, salah nggak? Kerap kali pertanyaan ini tidak butuh dijawab langsung, tetapi setidaknya bagaimana kita berani untuk berdiskusi dalam kondisi yang seperti ini. Dalam kondisi yang berat, yang bahkan juga terasa tak ada harapan, akhirnya kita dimunculkan, teman-teman, Bapak Ibu, secara naluri dan bahkan dasariah kita itu akan muncul paham tentang Tuhan. Kita tahu bahwa Dia Maha Kuasa, Dia yang menciptakan kita, Dia Maha Baik. Tetapi tetaplah itu tidak bisa menyingkap secara keseluruhan. Bahkan seorang filsuf, pemikir kebijaksanaan mengatakan, kita itu hadir ke dunia itu semacam kita mengalami keterlemparan. Kalau seandainya boleh kita memilih, tapi kita tidak bisa memilih. Saya yang namanya Romanus, dilahirkan dalam keluarga yang seperti itu. Bapak saya dari Jawa, ibu saya orang Jawa, tapi kami semua lahir di Sumatera. Saya tidak bisa pilih orang tua saya tidak bisa pilih keluarga mana yang bisa melahirkan saya. Tidak bisa pilih. Beatrix nggak bisa pilih. Kemudian Mas Dodi juga nggak bisa pilih. Semuanya nggak bisa pilih. Kita lahir itu semacam kita dilempar begitu saja dan kita harus menghadapi kehidupan. Berbeda dengan agama kita bisa pilih. Berbeda dengan misalnya apalagi waktu-waktu kehidupan kita banyak hal yang masih bisa kita pilih, tapi kita dilahirkan ke dunia nggak bisa pilih. Ada sesuatu yang tidak bisa kita singkap. Sehebat apapun, sedahsyat apapun, tokoh agama manapun, bahkan dia diberikan talenta apapun, yang namanya Tuhan atau Allah itu tetap menyimpan sebuah misteri. Bahkan ilmu yang berbicara tentang Tuhan, yang kita dengar teologi, theos, itu theo, itu Tuhan, logos, itu ilmu. Ilmu yang berbicara tentang Tuhan pun masih belum bisa menyingkap secara keseluruhan. Ada sesuatu yang masih tersembunyi yang sangat besar tentang Tuhan itu siapa dan bagaimana. Bahkan ketika kita berhadapan dengan persoalan yang tidak mudah, situasi derita, kenapa bayi yang tidak bersalah harus kena kanker? Kenapa orang yang jujur, orang yang baik tetapi menderita? Dalam kitab suci kita bisa melihat tokoh Ayub. Kurang baik apa dia? Taat kepada Allah, takut akan Tuhan, tetapi mengalami penderitaan. Kenapa dia dicobai? Atau kita bercermin pada diri kita sendiri. Kenapa Tuhan saya yang berjuang untuk baik, hidup jujur dalam dunia kerja, kemudian taat dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti persekutuan doa, dengan orang tua juga baik, tetapi kenapa? Misalnya orang mengatakan bahwa Romo, apa salah saya? Ketika saya hidup baik, tapi kok saya justru kena salib yang begitu berat. Padahal tidak ada rencana untuk apapun, kondisi fisiknya oke, hanya general check up aja, tiba-tiba terkena dan terdeteksi bahwa kena kanker dan stadium 3. Mengejutkan, melelahkan kondisi yang seperti ini. Atau kita mempertanyakan dalam satu ungkapan, kalau seandainya Allah itu baik, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa masih ada penderitaan di dunia ini? Kenapa masih ada kejahatan dunia ini? Berarti itu kan kemahakuasaan Allah dipertanyakan. Kalau seandainya ada orang yang menderita, berarti kemahabaikan Tuhan itu dipertanyakan. Nah, itulah problem teodise di dalam kehidupan kita yang kerap kali juga menyimpan misteri. Akal budi kita, hati kita tidak akan pernah memuaskan secara keseluruhan. Itu terkait dengan Tuhan dan sangat terbatas, sangat terbatas. Sehebat apapun yang dibilang orang super jenius apapun, Albert Einstein, kemudian siapa lagi, dan siapa lagi. Kemudian misalnya apa yang mempunyai kekuatan lebih dari teknologi, kemudian sehebat apapun dia, tetapi tetap saja kita adalah ciptaan, kita bukan kreator. Kita dalam keterbatasan yang masih
dalam keterbatasan itu tidak bisa menyingkap misteri siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Kondisi yang tidak bisa disingkap akan kealahan itu pun juga membantu kita untuk juga melihat bahwa hidup kita ini juga penuh misteri. Tidak bisa disingkap secara keseluruhan. Tidak seorang pun mampu meramalkan kehidupan secara tepat. Ya, walaupun baru-baru ini ketika ada turnamen GP di Mandalika, kemudian alam bergejolak, kemudian juga diharapkan bahwa kondisi sirkuit kering tetapi ternyata hujan, kemudian ada Mbak Rara yang mencoba untuk berkomunikasi dengan alam, banyak penafsiran, tetapi tetaplah pribadi ini juga terbatas. Tidak bisa menyingkap secara keseluruhan. Meramalkan hidup kita, ada yang diberi karunia, kita sebut Mama Loren lah, siapalah, tetap saja dalam keterbatasan. Walaupun 2022 mulai masuk di awal Januari, mulai muncul orang-orang untuk meramal, tetapi ketepatannya ada yang tepat, ada yang tidak. Jadi tidak secara holistik itu bisa terungkap secara keseluruhan terkait dengan hidup kita. Maka teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah dinamika hidup kita, saya dan teman-teman. Kita kerap kali bisa berada di puncak secara finansial, keluarga kita baik, terhindar dari semua sakit penyakit, kejahatan juga tidak terjadi. Bersyukurlah kalau seandainya itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, kita juga bisa berada di bawah, berada dalam titik nadir yang berat. Ketika memasuki usia 40 tahun lebih, mulai ada sakit penyakit misalnya, tidak mudah. Kita berhadapan dengan situasi fisik kita yang rentan. Kita pada saatnya bisa dikagumi banyak orang, tetapi pada saat tertentu kita menjadi nothing. Merasa tak berguna sama sekali. Kita sedang berjuang. Kita bersyukur kalau seandainya semuanya baik, tetapi jangan lupa harus mawas diri, harus juga legowo, harus melihat di saat kita dalam kondisi yang baik, semoga kita tidak sombong. Di saat kita berada pada titik nadir yang lemah, semoga kita juga tetap bisa berani beriman di hadapan Tuhan. Maka teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga bisa dalam situasi kritis, situasi sulit. Pandemi ini juga menerpa dari segala lini dan sisi kehidupan kita. Toh kita tetap berjuang. Krisis ini, kondisi yang tidak mudah ini, membuat kita untuk sadar diri. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, supaya kita tetap berjuang. Ya, supaya kita diingatkan bahwa kita adalah sebagai ciptaan, kita bukan sang pencipta, kita juga harus menghargai orang lain, kita harus berjuang bersama-sama, tidak bisa berjuang sendirian. Inilah yang diharapkan dalam kondisi yang serba tidak mudah dalam situasi sekarang ini. Kita diingatkan, jangan sok bijak, jangan sok pandai, kemudian kita juga semoga kita tetap berani mendengarkan. Pada saat tertentu kita juga bisa menjadi teman, menjadi sahabat, orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang diharapkan dalam kondisi krisis, dalam kondisi setidaknya yang dalam kondisi pandemi yang seperti ini, kita selalu diingatkan untuk masuk ke dalam introspeksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang paling utama dalam kondisi yang tidak mudah, saya, teman-teman, Bapak Ibu, pasti juga sudah lakukan. Kita diharapkan oleh Tuhan untuk berani bersujud di hadapannya, bukan hanya secara fisik kita, tetapi juga secara batin kita. Maka di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, semoga kita terus-menerus memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Berada pada titik nadir kehidupan, berada dalam situasi yang terpuruk, yang paling bawah, kita dipaksa di satu sisi untuk menyadari bahwa kita ini pribadi yang kecil. Diharapkan untuk kembali mengenal siapakah aku, siapa Romanus, siapa Betrik, siapa Nata, kemudian siapa Devina. Kita diajak kembali untuk melihat siapa sebenarnya saya ini. Bahwa kita protes dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan,
sesuatu perjalanan iman kita yang dalam tanda kutip pada titik tertentu wajar. Semua orang bisa mengalami. Tetapi kita diajak untuk kembali pada situasi kedirian kita. Siapa saya? Siapa sesama saya? Dan siapa Tuhan sebenarnya? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan yang ngawang-ngawang, pertanyaan yang omong kosong, pertanyaan yang nggak ada gunanya, yang sok-sokan aja bertanya, bukan itu sebenarnya. Tetapi memang kita bertanya dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah seperti ini. Maka saya mengutip inspirasi dari surat Ibrani, bab 10 ayat 23 yang mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukti nyata dan konkret bahwa pada siang hari ini kita masih berani menjalani hidup kita, inilah tanda bahwa kita masih punya pengharapan. Teman-teman, Bapak Ibu, banyak hal dalam hidup kita ini, semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, nanti semakin banyak hal yang nggak penting. Semakin banyak hal yang nggak perlu. Saya berjumpa dengan oma-oma yang usianya sudah 79 tahun, hampir 80 tahun, ada yang juga masih usia 60 tahun, karena kondisi sakit diingatkan. Yang dulunya kalau seandainya mau beli kacamata, frame-nya harus yang bagus, yang mahal, jam tangan harus yang serba oke. Kemudian pakaian boleh, nggak ada yang larang. Tetapi lihatlah, dalam perjalanan hidup kita, pada saatnya banyak hal yang nggak penting. Banyak hal yang nggak perlu. Yang justru membuat hidup kita itu banyak sekat, banyak temboknya, sehingga membuat kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Banyak hal yang hilang, banyak hal yang tidak penting, dan satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu tetap mempunyai pengharapan. Maka masa pandemi ini membuat saya, teman-teman, Bapak Ibu, untuk tetap jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan dalam kondisi pandemi ini, masa yang susah ini, masa yang bisa kita bilang tidak bisa lepas dari satu kata, yaitu krisis ini, kita bisa berbuat apa? Kita nggak bisa hanya diam saja, kemudian tidak mau kerja, fight bener. Misalnya adik saya perempuan, paling kecil, dia bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Di saat orang mengatakan dan membantu banyak orang di gelombang kedua pandemi, dan setiap saat dia mengabari saya, dia pakai APD, dia sedang nunggu pasien COVID, dengan segala perjuangannya, bahkan juga mau tidak mau, saya nggak tahu, kondisinya memang tidak mudah, bahkan pendapatannya, gajinya pun dipotong 50%. Bayangkan, kita mengatakan memberikan label positif bahwa para dokter, para medis, perawat yang bekerja di rumah sakit, kerja di garda depan, siap mati bagi orang-orang yang sebenarnya tidak kenal. Tetapi itulah pelayanan. Tetapi di garda depan pun kondisinya seperti itu. Dia juga sudah mengeluh, merasa berat. Kalau seandainya dia resign juga nggak ada pemasukan. Benar-benar berjuang, tetapi fight benar. Dalam nama Tuhan tetap dilakukan. Karena apa? Karena ada satu pengharapan. Jadi kalau dalam kondisi yang tidak mudah, yang berat sekalipun, kita tidak bisa hanya diam. Tuhan pun juga menegur saya, Romanus, buat apa kamu kalau hanya diam saja? Kalau hanya menikmati hidupmu dan tidak berani untuk berkorban bagi orang-orang di sekitar kita. Maka teman-teman, Bapak Ibu, semoga kita tidak lari dalam kondisi yang seperti ini, tetap berani menghadapi, dan bisa menjadi penggerak bahkan dalam hidup orang-orang di sekitar kita lah. Merawat orang tua yang sakit tidak mudah. Serba rewel lah, sakit ini, sakit itu, pendapatan juga tidak terlalu signifikan, tetap harus dibawa ke rumah sakit. Tidak mudah. Kalau seandainya mau cari untuk babysitter yang menemani, harus bayar. Serba tidak mudah. Tetapi tetap semoga kita bisa menjadi penggerak sekecil apapun lah. Seorang ibu yang juga merawat mamanya yang sedang sakit di rumah,
pada saat-saat tertentu butuh oksigen, mencari oksigen, pada saat tertentu harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi itulah yang bisa beliau lakukan, walaupun kecil, tetapi berarti untuk orang tuanya. Pada saat 2020, di saat gelombang pandemi juga datang, yang kedua, saya, kakak saya, adik saya harus tetap merawat ibu saya yang sakit, cuci darah 2 minggu sekali, pergi ke salah satu rumah sakit di Jakarta, harus mulai di PCR, minimal di antigen, selalu was-was, merasa takut, tetapi itulah yang harus dihadapi. Banyak situasi-situasi yang seperti ini yang kita hadapi. Kita butuh kondisi mental yang kuat dan daya nalar yang sehat. Kalau enggak, kita akan lelah. Bapak, Ibu, teman-teman, saya mengatakan menjadi orang Kristen lebih mudah dibandingkan menjadi murid Yesus. Karena bagi murid Yesus banyak tuntutannya. Kita lihat kesedihan yang mendalam yang dialami di Taman Getsemani, bukan salah dia tetapi salah kita, tetapi dia mau berkorban. Bahkan dia dijual oleh muridnya, kemudian dia juga dikhianati, kemudian Yesus juga direndahkan, diludahi, bahkan dia harus mati disalib. Bukan untuk menebus dosanya karena dia tidak terkena dosa, tetapi menebus dosanya Romanus, menebus dosanya kita semua. Itulah yang Yesus hadapi. Maka semoga kita tetap berani bergerak, berarti bagi sesama, walaupun dalam situasi krisis, dalam situasi berat, semoga kita tetap bisa menjadi berkat bagi sesama, sekecil apapun. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan menahan berkat. Ketika kita diberikan momen oleh Tuhan untuk bisa berbagi, berbagilah. Tidak usah pamer, tidak usah show off. Saya tidak melarang bahwa segala kerja keras dan usaha kita itu bisa beli kendaraan, bisa beli apa, silakan. Sesekali boleh untuk diposting atau silakanlah. Tetapi nggak usah berlebihan. Karena masih banyak orang yang menderita, masih banyak orang yang sengsara dalam situasi yang seperti ini. Maka silakan, kalau seandainya mau berbagi berkat, cukup dengan punya prinsip hanya Tuhan dan saya yang tahu, yang lain nggak perlu tahu. Sesekali oke, tetapi kalau itu menjadi pola, buat apa? Hanya untuk masuk ke YouTube, kemudian juga menjadi YouTuber, kemudian hanya cari follower, mengais rezeki di sana, dan itu menjual orang lain, rasanya itu tidak fair bagi banyak orang. Sekali bisa memberi berkat, kasih. Jangan menahan pengampunan. Jangan menahan pertolongan di saat kita ada kesempatan dan bisa. Dan prinsip yang selalu saya gemakan untuk diri saya sendiri dan kita semua, kalau seandainya berbagi, yakinlah cukup hanya Tuhan dan saya yang tahu. Bila perlu istri nggak tahu, bila perlu suami nggak tahu, bila perlu anak-anak nggak tahu, bila perlu orang tua nggak tahu. Cukup hanya saya dan Tuhan yang tahu, itulah yang mengisi jiwa kita, sehingga jiwa kita mendapatkan kekuatan. Maka teman-teman, mari kita dalam berkata-kata dan bertingkah laku, semoga kita dalam kemurahan hati, dalam kerendahan hati, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. Bagian terakhir dalam slide ini saya mengatakan ada pepatah dalam bahasa Latin, per aspera et astra, melalui kesulitan menuju bintang. Ada harapan di situ, walaupun terseok-seok jalannya, kerap kali kita tertatih-tatih dan jatuh, semoga kesulitan itu tetap bisa menjadi batu loncatan untuk kembali kita maju dalam kekuatan iman. Atau dalam ungkapan bahasa Arab yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia langsung, melalui segala kesulitan akan datang segala kemudahan. Maka yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita adalah pengharapan. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Oke, selanjutnya untuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Romo. Silahkan Romo. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama secara khusus untuk perusahaan yang kita cintai, di mana kita mengabdi, menghidupi kita semua, juga manajemen, juga all employed GSK Group, Sequest Group, dan juga para tenants di gedung Sequest Tower, gedung Sequest Center. Allah Bapa yang Maha Baik,
semoga Kau sertai kami semua. Biarkanlah kami dengan segala target-target yang kami usahakan, walaupun dalam kondisi penuh perjuangan ini, bisa berjalan baik dan lancar, sehingga semuanya bisa menghidupi kami semua. Berikan kami kemampuan untuk bekerja sama, bekerja dalam grup, dan juga biarkanlah talenta-talenta yang kami miliki, kami gunakan secara maksimal, sehingga perusahaan atau dimanapun kami berada, sungguh-sungguh Kau kehendaki, dan juga menghasilkan buah yang melimpah, baik secara finansial, juga secara hidup rohani, dan juga kekuatan batin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kehidupan sosial dan politik yang pasti menopang untuk perjalanan hari-hari ke depan. Berikanlah juga keamanan, berikanlah juga penanganan dan pencegahan kondisi COVID-19 ini. Walaupun kami bersyukur kondisinya semakin membaik, tetapi kami berdoa bagi aparatur negara, semoga mengutamakan terlebih bagi kami rakyat-rakyat kecil yang sederhana ini, sehingga semuanya bisa Kau tangani. Kau jagai bangsa kami, Kau hindarkan dari segala perpecahan, Kau jauhkan dari radikalisme apapun yang terjadi. Dan ya Tuhan, semoga kebutuhan-kebutuhan pokok kembali bisa berjalan dengan baik dan normal. Itulah yang kami kehendaki, sehingga negara ini dan juga para penguasa pelayan di bangsa dan negara kami ini sungguh-sungguh memberikan rasa kesejahteraan dan damai bagi masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perjalanan hidup kami, dan semoga semuanya, terlebih juga keluarga yang kami cintai, Kau sertai dan Kau berikan perlindungan. Jauhkan dari mara bahaya, sembuhkan yang sakit, pulihkan hatinya yang terluka, dan biarkanlah kami selalu bisa menjadi penopang di dalam keluarga dan juga di dalam dunia kerja dan pelayanan kami. Kau berkati hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih untuk Romo yang sudah hadir pada hari ini memberikan firman Tuhan. Kami semua merasa terberkati akan firman Tuhan melalui Romo. Semoga pelayanan Romo dapat selalu dipakai oleh Tuhan dan diberkati selalu. Baik, untuk selanjutnya rekan-rekan terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini. Untuk dukungan Bapak Ibu dapat salurkan melalui QR Code BCA atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nitya Darmawati atau Dodi Besi. Untuk detailnya akan ditampilkan pada layar berikut ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih atas persembahannya. Semoga apa yang diberikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Lalu untuk selanjutnya ada pengumuman bagi Bapak, Ibu, atau rekan terkasih yang memiliki kerinduan untuk melayani dalam PDKasi sebagai MC, singer, pemusik, pendoa, dan lain-lain. Dipersilahkan menghubungi Bapak Dodi Besi atau Pak Sungadi. Baik, selanjutnya akan ada doa berkat oleh Romo. Silahkan Romo. Terima kasih Patrick, teman-teman, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya kuasa-Mu selalu mendampingi kami. Berkati kami satu persatu, biarkanlah kami tetap bisa menjadi berkat dan rahmat bagi orang-orang yang kami jumpai dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dan juga dunia kerja kami, dan juga keluarga kami. Tuhan, jadikanlah kami selalu perpanjangan kasih-Mu. Biarkanlah segala hal baik yang kami taburkan selalu berkenan di hadirat-Mu. Jadikan kami menjadi pewarta dan pembagi kasih dimanapun kami berada. Berkati dalam kesehatan yang baik, kemurahan rezeki dan kegembiraan setiap hari. Tak akan pernah kehilangan pengharapan walaupun dalam situasi yang tak mudah. Dalam berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk Bapak Ibu, setelah ini kita akan ada foto bersama. Kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Saya, Beatrix, senang sekali bisa menjadi MC ibadah online Persekutuan Doa pada hari ini.
Terima kasih untuk Romo yang telah hadir atas firman-Nya, firman Tuhan yang disampaikan melalui Romo. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal rohani kita menjalani aktivitas kita. Dan terima kasih juga untuk tim musik, tim PD, dan rekan-rekan terkasih yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah virtual pada hari ini, dan kami selalu melayani dengan baik. Sampai jumpa pada ibadah virtual persekutuan doa kasih yang akan diadakan kembali pada hari Jumat terakhir di bulan April. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Terima kasih.